Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tolak tambang pasir karena serobot lahan sawah dan rusak lingkungan. Warga sebuah desa di Boyolali nekat geruduk lokasi tambang. Program perbaikan rumah tidak layak huni yang dicanangkan Gubernur Ganjar Pranowo tidak sepenuhnya sukses. Sebagian penerima di Rembang tak kunjung mendapatkan dana bantuan perbaikan rumah. Kami juga akan sajikan keunikan Operasi Patuh Candi 2023. Pengendara yang tertib berlalu lintas mendapat hadiah sebutir telur. Gelombang tinggi terjadi dalam beberapa hari terakhir membuat 2 nelayan di Kabupaten Kebumen diterjang ombak besar. Akibatnya perahu yang ditumpangi nelayan terbalik hingga terhempas ke tepian. 1 nelayan hilang sementara 1 berhasil selamat. Sebuah perahu penangkap ikan ditumpangi 2 nelayan ini terbalik setelah diterjang gelombang tinggi saat akan berangkat melaut pada Senin pagi. Sejumlah nelayan berusaha menolong kedua nelayan sambil mengevakuasi perahu yang terbalik dan terhempas ke tepian pantai. Kejadian ini berawal saat 2 nelayan Prawono dan Sodiran warga desa Serati, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, hendak mencari ikan menggunakan 1 unit perahu. Namun naas saat perahu bergerak memasuki lautan, tiba-tiba datang ombak besar dan menghantam perahu. 1 nelayan atas nama Pramono berhasil selamat, sementara 1 nelayan lainnya atas nama Sodiran hilang ditelan ombak. Untuk kegiatan yang kami lakukan pada hari ini, kami melakukan penyisiran baik dari darat maupun dari air. Tapi sampai saat ini pukul 16.00 pencarian masih nihil. Tim SAR gabungan lantas melakukan pencarian dengan membagi tugas menyisir ke tepian pantai dan pencarian di tengah lautan. Meski sudah dilakukan pencarian hingga beberapa jam, namun korban belum ditemukan. Pencarian akan dilanjutkan pada keesokan harinya. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Kebumen. Sementara itu terkait anak buah kapal ABK KM Surya Kartika Sari yang jatuh dari kapal akhirnya ditemukan. Selasa pagi, ABK ditemukan dalam kondisi mengapung tidak bernyawa di dekat kapal. Aldi, ABK KM Surya Kartika Sakti yang hilang di Sungai Silugonggo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, ditemukan dalam kondisi meninggal. Jenazahnya ditemukan mengapung di dekat kapal yang ia tumpangi. Sebelum jatuh dari kapal, korban sedang berada di bagian depan kapal pada Minggu malam. Saat kapal hendak berangkat melaut, diduga ia terjatuh sehingga tenggelam. Setelah ditemukan, jenazah korban dievakuasi. Setelah dipastikan tidak ditemukan luka bekas penganiayaan, jenazah Aldi kemudian diserahkan kepada pihak keluarga. Pada hari ini kita akan melaksanakan evakuasi, alhamdulillah untuk korban pada pukul 05.00 WIB telah mengapung di daerah TKP kapal tersebut. Dan hari ini kita akan melaksanakan evakuasi untuk pengangkatan dari jenazah yang bernama atas nama Aldi. Warga mana kan? Itu sementara kita dapat informasi dari warga Batang, Mas. Batang ya? Iya. Dugaan untuk jatuhnya ke sungai itu bagaimana informasinya? Sebagai informasi awal, dugaan pada waktu kejadian tersebut si Aldi ini bermain HP di palka depan, tidak tahu ada apa, mana mungkin lalai atau bagaimana jatuh dari kapal terus ke laut dan tidak bisa berenang. Puluhan nasabah berunjuk rasa di depan kantor BMT Taruna Sejahtera di Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Mereka menuntut dikembalikan puluhan miliar tabungan milik ribuan nasabah. Dengan membawa poster tuntutan, puluhan nasabah BMT Taruna Sejahtera berunjuk rasa di depan kantor BMT Taruna Sejahtera di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang pada Senin siang. Mereka meminta pengembalian uang tabungan nasabah BMT Taruna Sejahtera yang mencapai 90 miliar rupiah milik ribuan nasabah. Jaringan koperasi ini tersebar di Kabupaten Semarang dan Kota Semarang. Bahkan beberapa nasabah berorasi meminta pengembalian tabungan hingga menangis.
Salah satu nasabah, Sumintarsih, mengaku telah menabung di BMT Taruna Sejahtera sejak 7 tahun lalu mencapai 77 juta rupiah. Dirinya menabung dan menyisihkan uang berjualan daun singkong setiap harinya. Namun hingga kini, pihak BMT Taruna Sejahtera belum bertanggung jawab atas pengembalian uang nasabah. Rata-rata nasabah sudah menunggu lebih dari 2 tahun, dijanjikan bisa mencairkan tabungan. Namun hingga 9 Juli lalu, janji untuk dikembalikan tak ditepati. Punyaan saya 77 juta. 77 juta. Dari kapan itu, Bu? Ya dari mulai menabung saya udah ikut. Sudah lama, Bu? Ya berapa tahun gitu loh, Bu. Berapa tahun? Kira-kira berapa tahun? Ya 7 tahunan ya. Ya 7 tahunan saya nabung di sini. Karena marketingnya itu saudara saya sendiri, Pak. Jadi saya percaya, Pak. Nabung dari hasil apa, Bu? Jual Dari hasil ya seminggu takon marani pindo, Pak. Sak duweku ya 1 tak tabungke 200 ditabungke. Takut tak melu nabung. Segawe Joko Tuwa kok tanggung jawab ya Pak, nyatane marketingnya ya ora tanggung jawab, Pak. Sesuai hasil keputusan penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU bahwa Juli 2023 mulai pembayaran pengembalian uang. Namun sampai saat ini pihak BMT Taruna Sejahtera belum ada komunikasi dengan nasabah. Nasabah mencoba menagih atau meminta uang di kantor BMT Taruna Sejahtera, tetapi kantornya tutup, tidak ada aktivitas. Masyarakat yang menaruh uangnya disimpan di BMT Taruna Sejahtera pengen dikembalikan. Karena sesuai dengan hasil putusan PKPU waktu itu, bahwa di bulan Juli ini mulai pembayaran. Tetapi selama putusan PKPU itu didok, sampai hari ini tidak ada komunikasi antara pihak Taruna Sejahtera dengan para penabung, para penyimpan. Dan hari ini kita mencoba untuk nagih atau ambil simpanan kita, minta uangnya di kantor, tapi kantornya ditutup, nggak ada aktivitas. Dan hari ini pengurusnya pun tidak ada komunikasi sama sekali. Uang tabungan nasabah BMT Taruna Sejahtera yang belum dikembalikan mencapai 90 miliar rupiah milik ribuan nasabah. Nasabah akan menempuh jalur hukum jika pihak BMT tidak mengembalikan uang tabungan nasabah. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Operasi Patuh Candi 2023 digelar Satlantas Polres Pemalang dilakukan secara humanis dan terbilang unik. Pengendara yang terjaring operasi mendapat hadiah 10 butir telur ayam dari petugas kepolisian. Ini suratnya, Pak. Sejumlah pengendara yang terjaring operasi Patuh Candi 2023 oleh Satlantas Polres Pemalang di Jalan Jenderal Sudirman Selasa pagi malah senang. Pasalnya mereka mendapat kejutan hadiah 10 telur ayam dari petugas kepolisian. Tentunya hadiah diberikan kepada pengendara yang dinilai tertib setelah dilakukan pemeriksaan. Sementara pengendara yang melakukan pelanggaran cukup berat akan dikenai penindakan dengan tilang elektronik. Sedangkan pelanggaran ringan hanya diberikan sanksi teguran. Tak hanya membagi telur, petugas juga memberikan edukasi kepada pengendara antara lain cara menggunakan helm yang benar, tidak menggunakan telepon genggam saat berkendara, dan tidak berboncengan tiga. Walaupun ini operasi patuh di mana mengedepankan penindakan, namun di tahun ini kita melaksanakan penindakan secara humanis dan lebih mengedepankan edukasi. Ya. Jadi bagi pelanggar tadi yang melanggar lalu lintas kita berikan teguran, namun yang melakukan pelanggaran berat kita melakukan penindakan tilang, namun tilang elektronik. Ya, jadi kita foto dan kita masukkan ke etle. Kemudian yang bagi warga yang tertib berlalu lintas, kita juga memberikan reward dengan memberikan sembako berupa telur yang bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari untuk masyarakat. Operasi Patuh dilakukan secara humanis diharapkan akan lebih mendekatkan polisi dengan masyarakat. Selain itu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tertib berlalu lintas demi keselamatan bersama. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Pemalang.